Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua teman-teman. Bray, bro, hari ini kita lihat loh suasananya. Agak beda kita, ya kan? Nah, terus kita juga lagi ngumpul sambil ngopi sama ngeruki. Seperti biasa di Goa Sudut, Suara Sudut. Nah, teman-teman, hari ini kita lagi ngumpul nih, biasalah sambil ngobrol-ngobrol. Nah, kebetulan di sini kita juga ditemanin sama narasumber ya. Kita sekarang berada di lokasi wisata Alam Gunung Bongkok. Teman-teman bisa lihat di sana ada Gunung Parang, Gunung Bongkok, Gunung Payangan ya. Nah, kebetulan di sini saya juga ditemani sama tim Bro Ripit. Nah, dan narasumber di sini Bro Anton. Apa kabar Bro Anton? Alhamdulillah Ya. baik. Kemudian Bro Zainal, siapa? Alhamdulillah. Dan Bro Iman. Nah, mereka ini adalah yang punya budaya. Jadi nanti ini dia pengurus dan pengelola daripada wisata Gunung Bongkok ini. Nanti kita akan tanya-tanya mengenai lebih jauh detailnya dari awal ini masih hutan sampai sekarang kita bisa lihat udah ada tempat buat selfie, flying fox juga ada, kolam renang juga ada, mau makan ada, Vilanya ada. villa buat nginep juga ada. Ya. Pokoknya kita mending ente nangis. Nah, Bro Anton dulu deh kita tanya nih. Tolong dong ceritain dong. Kira-kiranya awal muasalnya nih wisata ini yang pada hutan kok sampai berdiri ini. Bro Anton sama Bro Zainal sama Pak Iman. Coba dari belakang dulu ya. Ceritain dulu sejarahnya. Oh ya, dari ini ya, sejarah berarti ini ya, cerita lah mungkin. Cerita. Ya, awal mulanya kita merintis wisata ini sih. Sebelum kita kerja di wisata, kita awalnya kerja ini, kita masing-masing kerja punya kalau saya di proyek nih Bang. Saya pernah ke Pekanbaru terus dapat setahun. Ini kalau ini Kang Jenar ini dia di proyek ya. Proyek di pertambangan. Nah, tapi saya penduduk sini ya. Ya, penduduk asli kita asli ya. Jadi intinya kita awal-awalnya kita ya ngumpul-ngumpul lah, kita ngobrol-ngobrol kenapa kita punya potensi gitu kan. Punya potensi kenapa kita nggak kembangin gitu kan. Jangan kita main ke kampung orang, ke halaman orang gitu kan, ke negeri orang. Oh, kita punya di sini gitu kan, punya aset gitu kan. Jadi inilah yang dibilang harta karun itu sebetulnya ini. Betul. Makanya kita berpikir, ayolah, kenapa kita ngumpul-ngumpul ngobrol-ngobrol sama teman-teman gitu kan. Ayolah kita kembangin daerah kita sendiri gitu kan. Jadi jangan kita main ke negeri orang yang main ke negeri kita. Orang yang bawa uang ke kita gitu kan, bukan kita ngabisin uang ke negeri orang. Itu Mati gila. akhirnya kita ngobrol-ngobrol ya terbentuklah kita mungkin awalnya kita bentuk satu organisasi dulu ya. Kita bikin manajemennya sedemikian rupa. Itu maaf, itu tahun berapa tuh? Itu kita 2014. 2014 tuh. Berarti sebelum 2014 masih hutan ya? Masih hutan. Ini masih hutan Om. Ini masih hutan, kita ngebersihinnya juga enggak cukup dengan waktu singkat. Kita hampir kurang lebih 3 bulan ya. Itunya mungkin 3 bulan bersih ya. Kan? Awalnya kita berdiri di sini sih 56 anggota kita rekrut gitu kan, itu orang sekitar semua gitu kan. Cuman mungkin seleksi alam. Ya. Jadi seleksi alam ya mungkin sebagian orang yang udah rumah tangga kayak gitu kan, dia mikirnya kenapa kita hidup di sini karena belum ada hasilnya gitu kan. Mungkin dia lebih mementingkan kepribadiannya gitu kan, keluarganya. Makanya dia mental. Akhirnya tinggal berapa orang? kita cuma berapa sekarang? 8 orang loh dari 56 loh. Istilahnya istiqomah itu hasilnya kan. Iya, amin alhamdulillah ya. Berharap kan banyak potensi yang bisa kita Gali lah. lagi. Iya, kita gali. Dari mulai buka kalau- jalannya. Iya, dari mulai kita buka jalan kayak ini. Kalau untuk daerah sini khususnya ini kan sebetulnya wisata alam Gunung Bongkok itu keseluruhan. Maksudnya? Nah, ini kan wisata Sasak Panyawangan ini sebetulnya. Cuman ini pengembangan dari Gunung Bongkok. Oh gitu. Iya. Jadi mungkin Gunung itu rumah semua ini ya. Iya, menaungi ini. Wadah lah intinya, itu wadah. Kalau wisata alam Gunung Bongkoknya itu globalnya.
Nah Mungkin- kalau Bapak ini Pak Bro Jainal nih, awalnya seperti apa? Ya singkatnya aja jadi sampai sekarang istiqomah di sini itu Nah, gimana? ya pada intinya sih sama seperti Kang Anton. Dulu sih kita sambil ngobrol, karena kita kebetulan bertetangga nih Iya. di kampungnya gitu Orang terdekat lah. ngobrol. Terus saya pernah lihat di lokal gitu ya, kok pemandangan seperti ini bisa mengundang semacam pengunjung atau Peminat turis wisatawan. ya. Jadi kita juga kalau dioles sedikit aja bisa lebih dari itu. Betul, betul. Nah, makanya sambil istilahnya dulu kan sistem keamanan lingkungan kita aktif nih ronda, kita ngobrol-ngobrol. Terus Tercetus lah. ya setiap tahun hari raya Idul Fitri pengunjung pun sudah ada yang bermain ke sini tanpa kita. Promosi. Nah, Dia mungkin lihat waktu ada teman yang datang ke sini Nah, nanti. itu. Mulut ke mulut ya. Dari mulut ke mulut. Ya. Ya udahlah kita kelola aja, kita buka aja. Makanya kita ke kepala desa, ke tokoh masyarakat, kita undang musyawarah. Terbentuklah dari semua unsur masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agamanya, termasuk kita semua terlibat dulu di Karang Taruna. Makanya kita musyawarah sama Karang Taruna, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, terbentuklah namanya paguyuban. Kenapa kita bilang paguyuban? Ya istilah Sunda sih, kita tuh dalam bermasyarakat tuh harus guyub gitu. Betul, betul. Supaya apa? Kompak. Ya, intinya kompak. Terus apapun maksud kita, kalau kita kompak, insya Allah Ya. Nah, 2014 kita rintis, kita buka tuh Bang jalur ke pendakian Gunung Bogor. Awalnya. Ya, Awalnya. awalnya. Oh, cuma pendakian aja gitu. Pendakian ya? aja. Pendakian. Nah, dari situ kok penerbangan liar dari minggu ke minggu masih banyak aja. Merajalela Itu itu. yang penerbangnya itu Ya, siapa? Ya? semacam. Orang warga sini juga atau orang Perusahaan, luar? paling perusahaan. Semacam orang lingkungan sini juga, cuman bukan buat Karena belum ada peraturan kayak bagaimana masih bebas gitu. peraturan Ini bukan ada, buat- yang diambil tuh cuma oknum doang. Nah, Mengatasnamakan masyarakat buat kebutuhan ya semacam kayu bakar. Oh, Bang, padahal ini. Itu ya intinya oknum masyarakat juga. Nah, kemudian kita kok ngeri banget ya. Sementara kita lokasi gunung tuh andesit Bang. Tiap musim hujan itu yang namanya longsoran batu-batu kecil di atas selalu ada. Oh, gitu ya. Iya. ya. Itu rawan juga. Rawan juga, makanya Jadi kita- harus jaga ya. Ya benar. Makanya kita kritis kalau tiap minggu ada penembangan ya tanah kehutanan gitu ya. 10 tahun kemudian nggak ada dong pohon-pohon yang besar yang Ya. bisa menyangga ini gunung gitu. Nah, alhamdulillah semenjak kita bentuk organisasi, jangankan pohon Bang, sekarang semacam burung hewan-hewan seisi gunung Bogor dan gunung Karang, alhamdulillah sudah tidak Habitatnya nggak terlalu Nggak terganggu. berauran gitu ya. Iya. Semenjak dijaga kan. Mereka kan kadang-kadang kan kalau habitat itu kan ketika misalnya udah mulai nggak nyaman, dia mungkin ya ada mati, mungkin ada yang nganggur ya. atau Pindah- bukan pindah lokasi. Oh, pindah lokasi dia. Banyak Kalau juga dia- ini loh, banyak apa yang merajalela yang semacam apa mengikat burung itu ya. Ya. Nah itu yang bahaya, makanya kita setelah berdirinya wisata kita tegasin ke mereka gitu kan. Namanya dulu, yang namanya penggiling, banyak. jangankan di gunung ke belakang Belakang rumah pun banyak. Tapi maksudnya binatang apa aja yang ada di sini? Maksudnya selain mungkin burung atau banyak. Banyak. Macan nggak? Ada. Macan ada. Macan ada. Cuman macan juga, macan ini, macan apa? Macan tutul apa? Macan Macan tutul kayak ada Iya. loh, masih ada. Bukan di pemukiman tapi di Kayak hutan. ada loh mereka. Ada. Ada cuma ya. Saya dulu pernah kemarin sempat turun dan ke bawah, itu jalan ke bawah itu apa lutung-lutung pada nyebrang, masih banyak ya. Banyak. Monyet banyak. Ini monyet biasanya turun sini loh. Kalau banyak pengunjung Udah nggak takut sama manusia deh. Oh, dia malah Sebenarnya emang kalau dia nggak diganggu, kita enggak. cakep jadi dia bersahabat. Nah, itu Kan dia. kadang-kadang misalnya kita lagi ngobrol gini nih, dia nongkrong aja sih, bang nongkrong gue. Minta. Dia lagi nongkrong kita dari Samsung.
Tapi ya itu tidak, Iya. kalau nggak diganggu dia malah enak nyatu gitu. Iya benar. Nah justru kalau kita ganggu, ya yang namanya di alam, ya seadanya alam aja. Iya. Masa alam kan, monyet kan atau lutung atau hewan sejenisnya kan bersatu padu dengan alam. Betul. Kita bermain dengan alam. Kalau nggak mau ada gangguan dari monyet ataupun hewan, ya udah aja ke mall atau Betul. ke kota-kota gitu. Memang kalau kita lihat kan situs apa yang wisata di Gunung Bongko, Gunung Parang udah mulai sedikit banyak masuk di Udah banyak orang yang tahu. Iya, udah udah banyak banyak. Parang, Gunung Parang. Maka juga lagi belum sejarah-sejarah yang lainnya lagi yang bisa diangkat itu kan luar biasa. Iya. Kalau apalagi generasi nanti milenial yang anak kecil ya tuh untuk bagaimana mensupport dia lebih wah lagi Nah, bisa kan? Nah, iya. kan gitu. Apa? Pernah yang paling tinggi pengunjung datang sini kira-kira kapan? Kalau dulu sih sebelum adanya COVID ya. Oh, sebelum. musuh dunia gitu. Iya. Oke. Itu dalam sebulan itu ya 4.000 5.000. Wih, Kalau sekarang sih hanya paling banter ya 1.000 atau Karena 500. pengaruh COVID ya. COVID ya. Tapi mungkin sekarang Ya, udah enggak lagi. ya. Mungkin akan mulai bangkit lagi ya. Mulai ini. Kalau yang Iman bilang kan kalau hari Sabtu Minggu itu kalau bisa sampai emang itu satu ujung kamu loh. Ya. Pertigaan itu ya. Biasanya kalau berapa 1.500. Itu paling banter. Paling banter itu 1.500. Satu minggu tuh gitu ya. Enggak, kalau mau program musik. Kalau dulu Sabtu Minggu ya hampir 1.000-an lah. Akibat pengaruh itu sih kita apa ya bisa dibilang 70% hilang. Jadi yang dulu aja pernah nyampe lebaran itu hari lebaran berapa ya 9 hari ya 10 hari. Nah kita nyampe berapa? Nyampe 45.000 pengunjung. Itu dalam itu cuman 9 Ya, datang hari. dari mana aja tuh? Dari Dari luar kota banyak. Lokal sih kebanyakan lokal. maksudnya lokal sekitar wilayah Bandung, Rawang. Bandung, Kerawang, Jakarta gitu kan. Bang, oh, Jakarta juga. banyak. Kalau ke depannya Sampai mungkin berbagi ada. Iya, gitu ya. ada. mobil gitu ya, rombongan. Nah, saya mau nanya kira-kira di sini apa aja sih fasilitas yang ada di Gunung Bongkok ini? Apa Khususnya di Panyawangan gitu ya. Panyawangan ini apa aja tuh selain dari Palembang itu? Jadi Palembang, kolam renang, sama penginapan, baru itu aja sih. Ya Nah. semacam jembatan bambu. Jembatan dari Jembatan Bang. bambu ini. selfie gitu. Coba jelasin jembatan bambu ini kan bukan dana yang kecil nih. Gimana bisa mendapatkan itu untuk sekian banyak loh bambu gitu? Pertama sih begini Pak. Tadi kan Anton udah bilang, kita ingin membangun tapi nggak ada dana. Gimana caranya supaya rencana kita itu tercapai? Iya. Makanya ke petani bambu kita ngobrol gitu. Dan misalnya Ajak saling Oh. sharing lah. Iya, gitu. sharing. Kita jelaskan maksud dan tujuan kita. Ya Dan mereka udah, ambil merespon. aja. Nah, kita kan bikin perjanjian nih. Masih Ketika pinjaman. udah beres, yang namanya hutang piutang Iya. harus dibayar dong. Hmm. Nah, kita minta waktu ya 3 bulan lah setelah kita beres. Alhamdulillah Dan misalnya semua mereka hutang itu tertutup Tertutup. dari hasil pengunjung tersebut. Pengunjung. tapi dari planning ke depannya itu memang udah ada nggak gambar depannya akan seperti apa nanti, apa urunan aja, maksudnya bukan urut abis ini begini apa udah ada maket gambarnya nanti nih Gunung Bongkok akan seperti ini nih wisatanya nih, ada nggak gambarnya? Pernah kita musyawarahkan bahkan ke Dinas Pariwisata Purwakarta juga. Nah, Selain kita memperlihatkan keindahan alam, ada juga dong polesandia. Kopinya keburu dingin ya. ayo Untuk, sok minum. untuk daya tarik nih. Rencana sih kita ke depan dari antara Batu Dawu yang lokasi Pelayimpok tuh, nyebrang ke Batu situ, kita bikin jembatan kaca. wah yang kayak di China ya. Ya kayak di kayak gitu. Itu memang biaya besar itu, tapi Itu untuk jangka panjang. jangka ya. panjang. Jangka panjang. Boleh tuh cari sponsor itu pasti. Mungkin kalau ada Cita-cita. ide lagi kaca tapi agak dibedain sedikit konsepnya, maksudnya kayak gimana gitu. Iya, paling kayak gitu. Kita tuh tiap tahun nih Pak, renovasi bambu ganti total. Yang namanya Oh, iya, dari setiap alam ganti. kan ada Ya. masalah-masalahnya. Oh gitu ya. Iya. Tiap tahun. Oh tetap ada dicek terus ya. Dicek. Kita Tiap satu bulan kita tahun cek, sekali. 1 tahun sekali kita bongkar. Bongkar semua total. Ganti, bukan renovasi lagi kita ganti. Ganti. Soalnya kan Sama Indonesia kan punya pengusaha bambu yang sama. Iya, yang sama. Jadi sirkulasinya tetap saling Iya, menguntungkan lah ya. Saling menguntungkan. Kita
pertama sih kita secara tidak langsung ya perekonomian ya contohnya ya petani bambu punya tanah juga. Ya betul. Yang punya tanah ini kan kita ngelola wisata ini di tanah pribadi ini. Oh, Jadi kita sharing ini aja. Jadi ada semacam apa ya, siapa apa ya? Bisa dibilang sharing aja sih. sharing sih, sharing Bagi hasil, persentase bagi hasil, lah, bagi bagi hasil. hasil. Gitu kan. Oh jadi punya warga ya? Punya warga ini. Jadi kita nggak ada kalau area sini kita nggak ada apa ya, ngembangin lokasi pihak bertani nggak ada. Tapi Jadi kerjasama kita sama warga setempat pihak aja. petani sudah ada MOU-nya. Udah. Pasti ngikutin aja kan. Karena itu apa ya? Karena lokasi wilayah Gunung Bongkok itu kan lebih ke wilayah perhutani itu. Makanya kita bikin satu apa ya, kerjasama sama pihak perhutani MOU itu kan. Iya. Nah itu kalau boleh saya lihat tuh udah ada kabut. Itu gunung apa? Itu Gunung Bongkok. Nah itu Gunung Bongkok. Kalau yang ini kan Gunung Parang. Ya yang namanya itu sih kalau menurut para pendaki ataupun menurut kita juga sih bukan dikategorikan gunung. Soalnya ketinggiannya Bukit masih cuma bukit. 900. Iya di bawah. Ya, bukit ya. Cuman jangan salah, kalau udah coba naik ke sana banyak yang minta ampun. Iya. Karena berjal atau Treknya ya. Hampir nggak ada bonus. Hampir nggak ada bonus. Pendek tapi pedas katanya. Tapi emang saya terus terang senang banget ya, apalagi nih kalau yang nginep di sini nih, waduh. Ya, untuk ini kalau ini asiknya buat ini Bang, buat bulan madu. Waduh. Pokoknya ya. Ini Bang, kalau cuaca kebetulan cerah, terus abang bermalam di sini, saya jamin bakal ketagihan. Ya. Soalnya, Begini aja kita udah ketagihan. soalnya view-nya bukan hanya Waduk Jatiluhur, sebagian kota Kerawang kelihatan. Dari sini. Kalau malam, kebetulan cuaca. ya kalau malam betul. Bisa api unggun juga ya sini ya. Bisa, api unggun bisa. Cakep ya. Tapi unggun dia bukan bakar mustang. Bikin rame-rame. Ada pihak-pihak lain yang ingin memberikan tawaran atau bagi hasil. Udah banyak Pak. Dari pernah juga dari pihak apa ya? Contohnya dari Korea mancanegara juga. ya semacam Korea, Korea itu pernah. Belanda juga ada. Oh. Cuman kita Jadi, karena manajemen kita belum siap, waduh. jadi kita sementara ya Malah dari ditolak sih enggak gitu. Masih belum apa siap ya, Belum belum siap. siap. bisa dibilang kita tuh masih dalam tahap mempelajari lah kayak mana gitu kan, aturannya kayak mana. Jadi kita juga nggak bisa kita sih sembarangan nerima karena pengetahuan kita ya karakter kita masing-masing berbeda. Iya. Ada yang dari dulunya semacam kayak Kang Anton dari proyek juga. Jadi intinya minim lah untuk di apalagi Manajemen membahas harus investor-investor benar. seperti itu, kita minim pengetahuan. pengetahuan. Makanya kita Persiapkan karena itu. kita belum tahu ya takutnya Los. kejeblos gitu. Itu investor dari luar negeri malah. Iya, Iya, Mereka tuh Yang dari dalam negeri belum ada. banyak. Banyak juga. Banyak. Ya. cuman kita nggak respon. Pada intinya kita belum siap gitu. Siap ya. Bukan nggak sih, belum mungkin. Belum. Iya. Pelajari. Ya. Tapi sekarang sih kita udah mulai membuka. coba. Yang penting kan Asal jelas pas kerjasamanya. jelas Iya. kerjasamanya. Iya. Nah, sekarang saya mau nanya gini nih, selama apa Amjena, Anton, selama di sini nih, itu ada apa cita-cita yang menarik nggak, yang unik atau apa, yang kejadian-kejadian Bau yang mistis mungkin kah, kejadian di luar- apakah, di luar suka nalar yang wah gitu, yang mistis atau apa lagi? Apa tuh kira-kira? lebih tahu. Kalau secara apa jelas ada kejadian sih saya belum pernah sih. Belum pernah, ya? Belum. Cuman ada teman saya ya sama pengelola. Ini kan kita sistemnya kalau malam tuh kita di shift gitu ya. Oh, Iya, sip ya. Jaganya gitu. Jaganya di Putar terus ya. Nah, kita kan 8 orang nih. Jadi semalam tuh dari pendakian Gunung Bongkok 2 orang, di sini 2 orang. Ada juga sih kejadian seperti itu. Pastilah ada lah ya. Teman saya tuh. Jadi semacam teman saya tuh tiduran di hemok. Kalau sekitar jam 3 pagi ditepukin tuh. Kan yang namanya tiduran di hemok kan otomatis bergelantungan Iya, ya. benar. Ditepukin tuh dari bawah. Kayak yang Tapi Ah, kayaknya cewek itu ya. Itu. Cewek. Bangun dong, bangun. Sampai subuh itu. Sampai subuh. Diganggu terus. Iya. Giliran saya yang tidur, lu yang kerja. Bilangnya gitu. Itu cerita teman saya yang namanya Kang Budi. Nah, seminggu kemudian masih lokasi itu juga.
kayak semacam melihat perempuan berkebaya warna biru, orangnya tinggi, Iya. tersenyum gitu. Iya. Ya yang namanya makhluk Astral. astral gitu ya saya percaya ada. Cuman ya kita di dunia kita, Ya betul, tergantung dia kitanya ya. berada di dunia dia gitu. Jangan kalau kita berbenturan ataupun kita saling singgung ya otomatis Ada gangguan. iya Timbul. intinya kurang harmonis lah adalah dua alam tersebut. Intinya kan kita masing-masing saling Ya. ya berjalan natural dengan masing-masing Iya. dimensinya aja kan. Jadi teman-teman apa namanya yang kita tadi mengenai tentang misalnya apa itu bukan menjadi sebuah apa kita jadi wah serem, bukan, jadi cuma cerita yang ya buat Pengalaman aja ya. Pengalaman. dan kalau kita lihat kan di sini luar biasa nih, apalagi tadi kita lihat pengelolanya juga sip-sipan ngejaga yang buat pendakian itu, berarti emang udah safety banget ya. Apa? Nah kira-kira nih untuk kedepannya nih, langkah ke depan sebelum kita ini apa kesan dan pesan untuk teman-teman kita nih yang mungkin yang belum tahu atau kemudian mungkin yang pengen main ke sini wisata, kira-kira pesannya apa tuh buat Oh, silakan Kang Jana. Ya kalau pesan dari kami sih, yang namanya alam kalau bukan kita penghuni ataupun jaga, ya. warga sekitar sini, siapa lagi gitu. Ya. Ntar ke depan anak cucu kita nggak tahu yang namanya gunung itu seperti apa, Iya, iya. hewan yang berada di gunung itu seperti apa. Kalau kita nggak jaga sekarang dan seterusnya, anak cucu kita ke depan nggak bakalan Nggak tahu. dapat apa-apa. Ya. Benar sekali. teman-teman. Enak kan sekarang udah istilahnya ya lambat, mudah-mudahan ke depan seperti kan wilayah-wilayah seperti kan masih banyak di tempat kita Iya. kan, dan mudah-mudahan istilahnya mereka-mereka yang contoh-contoh para pengelola ini kan dia udah mulai mencoba untuk membuka ya kan, Ya, bagaimana amin amin. Ya. terus merawat hutan ini supaya tetap bersih, habitatnya juga kita nggak ganggu kan. Saya dengan hutan subur, habitat itu otomatis juga menjaga alam juga ya. Iya. Kalau kita tebangin, kita rusak, hewan yang kita tangkap, Habis. malah jadi Longsor. kita juga yang jadi masalah lagi. Bencana lagi yang ada. Longsor, bencana alam kayak gitu. Ya mudah-mudahan kedepannya juga kita berharap tempat-tempat apa namanya tempat-tempat wisata yang lain juga akan timbul ya. Dan Ya. kita berharap wisata Gunung Bokok ini akan terus Amin. Amin, amin, maju, amin. sukses dan akan Amin. lebih, dan saya yakin masih Amin. banyak tempat-tempat lain yang bisa diolah lagi ya, Pak Ya. 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 Cobain dulu deh datang sini deh. Nah, Lihat, iya. cobain lihat. Datang nginep sini. Nah, nanti kalau mau tanya-tanya apa, silakan di like and subscribe dan komen begitu. Oke, brother. Jangan lupa kita goba lagi di Suara Sudut. Makasih banyak nih Kang. Oke, siap. Di satu sudut kita berkumpul bersama, saling menggoba ide. Di sudut ini kau dan aku ceria, tukar pengalaman dan ilmu. Inilah